Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman aglonema se-Indonesia. Berikut ini saya akan memberikan penjelasan bagaimana saya merawat aglonema saya. Ya, di sini sebagai contoh ada beberapa aglonema saya yang tumbuh subur yang ditandai dengan tumbuhnya kuncup baru maupun tunas. Ini ada red anja yang telah tumbuh kuncup barunya, kemudian ada pink anja yang juga kuncup barunya, ada big papa anakan ya. Kemudian ada striptis juga sudah tumbuh kuncup barunya. Dan selanjutnya ada red borju ya anakan yang sedang tumbuh kuncupnya. Kemudian ini big roy juga sedang tumbuh kuncupnya. Dan di kejauhan ada ini dua anakan snow white yang juga sedang tumbuh kuncupnya ya. Selanjutnya mungkin teman-teman bisa memberikan koreksi apabila ada kesalahan di dalam penyebutan ID ya. Dan ini Donna Carmen ya, saat ini sedang ada tunasnya, total ada 5 anakan di dalamnya sebetulnya. Dan juga lipstick, ini ada 3 anakan yang sudah keluar. Selanjutnya media tanam ini juga saya gunakan untuk merawat tanam cacah maupun bonggol. Nah, teman-teman semuanya, jadi ini yang kita perlukan untuk merawat aglonema ya. Yang pertama, media tanam yang poros dan bernutrisi. Kemudian kita perlu memilih pot yang sesuai. Kemudian juga bagaimana cara kita memupuk. Di sini banyak sekali pupuk yang saya punya, namun tidak semuanya saya gunakan ya. Ada Dekastar seimbang, Dekastar yang merah, yang nitrogennya 19, P-nya 10, dan K-nya 13. Ada pupuk hantu, ada pupuk mutiara NPK seimbang ya. Selain itu saya juga masih ada beberapa pupuk lainnya ya. Ada Gromor dengan N-nya 10, P-nya 55 dan K-nya 10. Kemudian juga ada Gromor yang N-nya besar yaitu N-nya 32, P-nya 10 dan K-nya 10. Kemudian ada Gandasil D dan juga ada vitamin B1. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah pemberian anti hama atau serangga, anti jamur, maupun anti bakteri. Saya punya ada arang kayu, kemudian ada furadan untuk insektisida, ada antrakor sebagai anti jamur, ada agrep 20 WP sebagai anti bakteri, ada mama lemon tadi sebagai antibakteri juga, dan yang tidak kalah penting dan paling saya andalkan adalah larutan dari kulit bawang merah dan bawang putih. Selain sebagai antibakteri juga berfungsi sebagai pupuk. Kita masuk ke bagian pertama ya, bagaimana kita menyiapkan media tanam yang baik untuk aglonema. Media tanam yang baik untuk aglonema adalah yang pertama dia harus poros dan bernutrisi. Kemudian dia juga harus steril. Nah, ini media tanam yang saya gunakan ya. Ada sekam lapuk, sekam bakar, humus, dan pakis cacah. Teman-teman dapat menambahkan bahan lainnya ya, seperti humus bambu maupun andam. Saya sendiri tidak menggunakan kotoran hewan ya, walaupun itu sebenarnya bernutrisi, namun saya rasa tidak cocok. Karena tanah ini akan kita korek-korek, kalau ada kotoran hewannya kan ya nggak pas lah ya gitu ya. Namun yang terpenting dari media tanam ini adalah steril. Selanjutnya media tanam ini akan saya campur ya. Saya ada 5 sekam lapuk, 2 sekam bakar, 1 bagian humus, dan nanti ada 1 bagian pakis cacah. Ya. Nah ini baru 9 pot. Nanti kalau ini masih bisa ditambah 1 pot lagi. Tapi dengan yang jenis yang poros saja ya, seperti atau sekam bakar, apakah sekam lapuknya ditambah, atau kalau ada andam atau ada humus bambu itu bisa ditambah. Kalau saya media tanam seperti yang padat seperti humus, itu saya cukup sekitar 10-15% saja. Setelah dicampur, media tanam ini harus kita aduk sehingga merata, kemudian kita lanjutkan dengan melakukan sterilisasi terhadap media tanam. Nah, ini setelah selesai kita campur ya. Selanjutnya akan kita masukkan ke dalam karung untuk selanjutnya nanti kita siram untuk disterilisasi. Selanjutnya saya siapkan larutan untuk mensterilisasi di mana 2 sendok
plastik antrakol saya campurkan dengan 5 liter air untuk kemudian ini akan kita siram ke media tanam yang sudah kita campur tadi. Nah, ini sudah kita siram. Nah, demikian. Teman-teman, setelah selesai kita siram secara merata dengan menghabiskan seluruh larutan tadi, kemudian media tanam ini akan kita simpan selama 2 sampai 3 hari di tempat yang tertutup. Ini tidak terlalu lama ya saya simpan ya karena semua media tanam relatif sudah steril sebenarnya dan tidak ada kotoran hewan. Selanjutnya pada bagian kedua kita akan memilih pot yang baik bagi aglonema kita, yaitu lubangnya banyak, agar menunjang porositas media tanam kita, agar waktu kita menyiram, airnya langsung mengalir ke bawah. Nah, kita melakukan uji coba terhadap 2 tanaman saya ya. Yang pertama Red Stardust yang baru saya dapat dari nursery ya. Ini kita lihat medianya tidak langsung mengalir. Nah, ini akan menyebabkan kombinasi media tanam dan pot seperti ini akan membuat akar tanaman kita menjadi lonyot. Lama-kelamaan daunnya akan menguning, akan busuk, akan rontok, dan akhirnya tanamannya akan mati. Namun demikian, bukan salah media tanam dan pot ini. Kalau media tanam dan pot kita seperti ini, penyiramannya yang dikurangi. Airnya cukup sedikit saja disiram, kalau perlu hanya disemprot saja. Contoh kedua dilakukan kepada tanaman dengan media tanam yang biasa saya gunakan. Nah, teman-teman bisa lihat airnya langsung mengalir keluar di bawah pot. Ya, kita harus terus menyiramnya sampai air yang keluar di bawah pot itu bening. Selain banyaknya lubang, juga perlu diperhatikan ukuran pot itu. Ukuran pot yang baik jangan terlalu besar. Cukup dengan muat akarnya saja. Pot yang kecil ini menguntungkan kita karena lebih mudah bagi kita untuk mengendalikan kelembapan pada media tanam. Selain itu saya perhatikan masih banyak penggemar aglonema yang meletakkan batu hias di atas permukaan media tanam. Nah, ini sebenarnya kurang tepat ya, karena batu hias tersebut akan menghambat tunas yang akan keluar. Tunas yang terhambat akan keluar selanjutnya akan membusuk. Lama-kelamaan akar dan batang bawahnya membusuk. Akhirnya tanamannya mati. Teman-teman semuanya, sekarang kita masuk pada bagian ketiga, yaitu pemupukan. Pemupukan mempunyai tujuan untuk memberikan nutrisi pada tanaman, yaitu unsur hara. Unsur hara terbagi dua, ada makro dan mikro. Makro itu adalah yang dibutuhkan oleh sebagian besar tanaman. Sedangkan NPK adalah unsur-unsur makro yang dominan ada di setiap pupuk kimia, nitrogen, fosfor, dan kalium. Dari sekian banyak pupuk yang saya gunakan, saat ini saya menggunakan pupuk dekastar seimbang. Ini pupuk yang unsur haranya juga lengkap. Ini saya tanam di media tanam dan ini dampaknya bisa 6 bulan ke depan. Selain itu, saya juga melakukan penyiraman ketika media tanam mulai kering dengan pupuk hantu. Ini nitrogennya sangat besar, 63, P-nya 15. Kemudian ini pupuk hantu tadi saya campurkan dengan larutan bawang merah dan bawang putih. Campuran tersebut saya siram pada minggu pertama dan minggu ketiga. Pada minggu kedua dan keempat, saya hanya menyiram dengan larutan bawang merah dan bawang putih saja. Untuk penyemprotan saya menggunakan Gandasil D. Gandasil D ini juga pupuk yang unsur haranya lengkap ya, nilai NPK-nya 20, 15, 15 dan sudah juga mengandung vitamin B1. Dosisnya kurang lebih seperempat sendok plastik tadi dicampurkan dengan 1 liter air. Selain Gandasil D, saya juga menggunakan vitamin B1 dan Gromor untuk menyemprot bergantiannya dengan Gandasil D. Untuk dosis vitamin B1, saya menggunakan 1 tutup botol bagian dalam dengan 1 liter air. Khusus vitamin B1, saya gunakan juga untuk menyemprot tanaman cacahan. Kita kembali ke larutan bawang merah dan bawang putih ini dulu ya. Larutan ini sebenarnya mempunyai
3 manfaat. Yang pertama sebagai zat penumbuh tanam, yang kedua sebagai pupuk, yang ketiga sebagai anti hama, serangga, jamur, dan bakteri. Jadi dengan adanya larutan ini, tanaman kita tidak hanya diberikan pupuk, tapi terproteksi dari hama, serangga, jamur, dan bakteri. Nah, video lengkap tentang ini juga sudah ada ya, nanti dapat dilihat pada link deskripsi. Nah, teman-teman, begini cara saya mencegah agar tanaman saya tidak terkena hama, serangga, jamur, dan bakteri. Ada arang kayu. Arang kayu ini akan saya letakkan di dasar pot agar tanaman saya tidak terserang dari jamur, serta ini akan meningkatkan daya tahan daripada aglonema kita. Selanjutnya ada furadan ya, ini insektisida. Ini kita letakkan di dalam pot ya. Jadi pot setelah diletakkan arang kayu, dimasukkan media tanam, baru kita taburkan furadan ya sebelum tanaman kita masukkan. Selanjutnya fungisida ya. Saya menggunakan merek Antrakol. Ini merek yang biasa digunakan oleh penggemar aglonema yang lain juga ya. Selanjutnya untuk bakterisida, saya ada Agrep ya, tetapi ini belum pernah saya gunakan. Sampai saat ini saya masih menggunakan pupuk hantu dan campurannya dengan larutan kulit bawang merah dan bawang putih. Dengan dua kombinasi ini saja, saya lihat cukup ampuh ya, karena sudah lebih dari 2 bulan tanaman saya belum pernah terkena lagi yang namanya hama, serangga maupun bakteri. Selain itu, agar tidak mudah terkena bakteri, penting juga kita meletakkan aglonema di tempat yang sirkulasi udaranya lancar ya, bagus ya, tidak pengap ya, karena itu akan mendatangkan bakteri. Selanjutnya pada bagian kelima, kita membahas tentang cara penyiraman dan penyemprotan. Yang harus diperhatikan, penyiraman dilakukan pada tanaman yang media tanamnya sudah kering sampai ke dasar bagian pot. Harus kita pastikan media tanam sudah kering sampai ke dasar pot dengan cara memasukkan jari telunjuk kita ke dalam pot sedalam mungkin. Kita juga jangan tertipu ya, kadang di bagian atasnya sudah kering, ternyata di bagian bawahnya belum. Awalnya saya juga pernah tertipu ketika masih 5 hari, di bagian atas sudah kering, ternyata di bagian bawah belum. Makanya sekarang ini saya siram 1 minggu sekali. Nah, teman-teman, ini saya akan siram dengan pupuk hantu ya. Nah, biasanya saya campur dengan larutan bawang merah dan bawang putih. Hanya saja kebetulan sedang tidak ada, jadi ini hanya dengan pupuk hantu saja ya. Kurang lebih ini 1 tutup botol dicampurkan dengan 5 liter air. Nah, ini cara saya menyiram ya. Karena media tanamnya poros, potnya banyak lubang sehingga saya menyiram dalam volume yang banyak sampai air yang keluar dari bawah pot berwarna bening. Ya, biasanya saya menyiram 2 sampai 3 kali gelas takar yang saya punya. Untuk penyiraman biasanya saya lakukan di pagi hari. Karena setelah disiram, tanaman kita terkena matahari pagi sehingga langsung mengurangi kelembapan di media tanam maupun pada daun. Kalau kita lakukan di malam hari, daunnya terlalu lama basah terkena penyiraman. Itu bisa menyebabkan tanaman kita terkena bakteri. Teman-teman yang media tanamnya tidak poros seperti ini, serta lubang potnya tidak banyak, menyiramnya jangan seperti ini, cukup sedikit saja. Nanti kalau terlalu banyak, akarnya akan lonyot. Nah, untuk penyemprotan saya lakukan di pagi hari. Ini saya semprot ke daun bagian bawah ya. Kecuali pada hari kelima dan 6 dan ketujuh ketika media tanam sudah mulai kering sambil menunggu waktu siram, media tanam juga saya semprot lebih banyak dari biasanya. Saya semprot dengan Gandasil D, Gromor ataupun vitamin B1 secara gantian. Tidak ada jadwal ya, jadi artinya bisa 1 minggu itu Gandasil D semua, bisa bergantian tergantung apa yang ada. Nah, teman-teman, demikianlah cara saya merawat aglonema.
Senang sekali teman-teman sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat juga bagi teman-teman semuanya. Akhirnya akan saya tutup dengan sebuah pantun. Sungguh tinggi pohon kelapa, tempat tupai bercandaria. Sungguh pengen tahu tentang aglonema, tutorialnya ada di video saya. Terima kasih, jangan lupa menekan tombol dan tombol notifikasinya.